Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat, seiring salam tetap curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi-materi tentang ulumul Quran. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ulumul Quran dengan dosen pengaku yakni Bapak Muhammad Ali MPD. Sebelumnya saya Yusuf Budi Prasetyo, NPM 1901011176 dari kelas C Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni tentang ijaz Quran. Ijaz Quran yakni penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, yaitu diwahyukannya Al-Quran. Ijaz Quran merupakan kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia baik secara terpisah maupun berkelompok-kelompok untuk bisa mendatangkan minimal yang menyamainya. Kemudian kemukjizatan yakni melemahkan. Maksud melemahkan ya di sini untuk melemahkan orang-orang yang tidak percaya akan kebenaran Al-Quran dengan kemukjizatan yang dimiliki Al-Quran. Kemudian pembagian mukjizat itu ada dua secara garis besarnya. Yang pertama yakni mukjizat indrawi atau kauniyah, yaitu yang bersifat material, dan indrawi artinya yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata manusia ataupun dilihat secara langsung oleh indera manusia. Contohnya seperti mukjizat Nabi Musa, yakni tongkatnya yang berubah menjadi ular. Kemudian yang kedua yakni mukjizat non indrawi ataupun tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Yang contoh saja yakni mukjizat ini hanya dimiliki oleh Al-Quran. Nah, itu tadi pengertian tentang ijaz. Kemudian yang selanjutnya materi tentang materi kedua yakni tentang nasoh. Nah, nasoh adalah bagian ilmu dalam sebuah ilmu fikih ataupun termasuk dalam kajian ilmu fikih. Nah, fungsi nasoh dalam ilmu fikih yakni untuk menisbatkan sebuah hukum. Nah, secara bahasa nasoh itu ada tiga makna, yakni al-ibdal, penghapusan. Kemudian yang kedua al-izilah, peniadaan, dan al-naql, yakni perpindahan. Nah, sedangkan secara istilah al-nasoh yakni membatalkan suatu hukum dengan dalil yang datang kemudian, yakni ataupun bisa dikatakan menghilangkan sebuah hukum yang pertama jika telah datang dalil yang kemudian yang bisa dirubah. Menurut para ulama menjelaskan bahwasanya seandainya nasoh yang dinasohkan tidak datang, tentulah hukum yang telah ada tetap berlaku. Kemudian Muhammad Al-Hudori dalam bukunya Ushul Fiqih mengatakan bahwasanya nasoh adalah
jalan hukum yang syar'i dengan dalil syar'i, ia dibolehkan atau tidak dibolehkan berdasarkan akal. Kemudian pendapat lain yakni Abdul Al-Wahhab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh juga itu menjelaskan bahwasanya amal dibatalkan dengan hukum syar'i dengan dalil yang terakhir. Nah, dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya naskh adalah penghapusan atau pembatalan suatu hukum yang datang kemudian dengan dalil yang akan datang. Kemudian untuk macam-macamnya, yakni yang pertama Al-Qur'an dinasohkan dengan Al-Qur'an. Yang kedua, yakni Al-Qur'an dinasohkan dengan As-Sunnah. Yang ketiga, As-Sunnah dinasohkan dengan Al-Qur'an. Yang terakhir, As-Sunnah dinasohkan dengan As-Sunnah. Nah, itu tadi materi tentang nasoh. Kemudian yang selanjutnya, materi tentang kisos. Kisos artinya membalas ataupun penumpahan darah dengan bentuk perbuatan yang sama. Ibnu Mazur dalam bukunya menyebutkan kisos itu suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh atau pelakunya dibalas dengan melukainya. Nah, Mufasir Muhammad Al-Asain menyatakan kisos berarti diperlukan kepada seorang sama dengan apa yang dilakukan ketika seorang diperlakukan seperti apa yang dilakukan, yakni misalnya ketika kita diperlakukan dilukai oleh seseorang, maka kita boleh membalasnya dengan melukainya juga. Nah, untuk syarat-syarat kisos ini yakni yang pertama untuk orang yang dewasa ataupun orang yang sudah balik. Jika itu di bawah umur ataupun sudah tua yang umurnya melebihi, maka itu tidak boleh. Kemudian yang kedua yakni dilarang mengisos untuk orang tua. Yang ketiga yakni mengkisos orang yang berselingkuh yang sudah mempunyai istri ataupun suami. Kemudian ketetapan kisos itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW sebagai respon atas perilaku masyarakat jahiliyah yang memperlakukan para pembunuh secara berlebihan. Dalam masyarakat jahiliyah terkait masalah pembunuhan berlaku ketentuan hukum adat yang menekankan pada keadilan pribadi suatu sistem yang memprioritaskan balas dendam. Tradisi ini sangat berbeda setelah kedatangan Islam. Al-Quran menetapkan untuk kasus pembunuhan atau melukai badan patokan hukum berupa pembalasan yang adil dalam artian setara. Nah, seperti yang dikatakan tadi, yakni jika kita terluka sedikit di tangan, maka kita membalasnya juga seperti itu. Kemudian selanjutnya materi yang selanjutnya yakni tentang matsal. Matsal secara istilah dalam ilmu sastra yang berarti suatu ungkapan perkataan yang dihikayatkan dengan maksud menyerupakan keadaan yang terdapat dalam perkataan itu dengan keadaan sesuatu yang karenanya perkataan itu diucapkan. Maksudnya menyerupakan seseorang atau keadaan dengan apa yang terkandung dalam perkataan itu. Makna matsal secara terminologi dapat ditemukan dalam berbagai pendapat ulama. Salah satunya yakni menurut Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Mama Al-Qatam, Absal ialah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan yang bersifat indrawi, atau mendekatkan salah satu dari dua hal yang indrawi atas yang lain dengan menganggap yang satu sebagai yang lain. Kemudian menurut Asyayuti dalam Itqannya, amsal ialah mendeskripsikan makna yang abstrak dengan gambaran yang konkret karena lebih
mengesan di dalam hati, seperti menyerupakan yang sama dengan yang tampak, yang gaib dengan yang hadir. Kata amsal juga digunakan untuk menunjukkan arti keadaan dan kisah yang menunjukkan dengan pengertian ini. Kata amsal ditafsirkan dalam banyak Al-Quran. Misalnya dalam firman Allah, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalamnya terdapat sungai-sungai dan air yang berubah rasanya, baunya. Seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya untuk materinya yakni tentang qasam. Qasam artinya dengan kata halaf dan yamin, karena memang walaupun beda bahasa tapi memiliki satu makna, yaitu berarti sumpah. Sumpah dinamakan dengan yamin karena orang Arab kalau bersumpah saling memegang tangan kanan masing-masing. Adapun qasam menurut istilah adalah mengaitkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan atau untuk mengerjakannya, yang diperkuat dengan suatu yang diagungkan bagi yang bersumpah, baik secara nyata atau secara keyakinan saja. Kalau demikian, maka yang dimaksud dengan al-qasam Al-Quran adalah salah satu dari ilmuwan tentang Al-Quran yang mengkaji arti, maksud, hikmah dan rahasia sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Surah Al-Waqiah ayat 76. Kemudian dalam surah Al-Qiyamah ayat 1, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat. Itu tadi materi tentang qasam. Kemudian selanjutnya materi peranan jadal Al-Quran. Jadal berasal dari bahasa Arab. Dalam pemakaian bahasa Indonesia sering diartikan dengan debat. Maka jelaslah bahwa jadal adalah jalan untuk menemukan kebenaran pada perkara-perkara yang bersifat masih dipertentangkan sebelum betul-betul jelas bagi para penjadal dari kitab suci. Nah, tujuan jadal sendiri yakni yang pertama untuk melemahkan argumentasi orang kafir yang membantah tentang Al-Quran. Yang kedua yakni jawaban Allah tentang pembenaran akidah dan persoalan yang dihadapi Rasul. Yang ketiga, sebagai layanan dialog bagi orang yang benar-benar ingin tahu, kemudian hasilnya ini dijadikan pegangan dan semacamnya, seperti jawaban Allah atas kegelisahan Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir yakni sebagai bukti dan dalil yang dapat mematahkan dakwah dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan umat manusia. Itu tadi materi tentang jadal. Kemudian yang selanjutnya materi Israiliyat. Israiliyat yang artinya secara harfiah, dan Israel adalah cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Ini berbeda dengan hadis yang dipercaya sebagai ucapan tindakan ataupun diamnya Nabi Muhammad SAW. Cerita-cerita Israiliyat umumnya berupa berbagai cerita dan tradisi non Alkitab Yahudi, bahasa Ibrani, Midrashim, serta Kristiani yang memberikan informasi atau interpretasi tambahan mengenai kejadian atau tokoh yang disebutkan dalam Alkitab, kitab suci Yahudi. Nah, dari segi terminologi, kata Israiliyat walaupun mulanya hanyalah mewujudkan riwayat dan yang bersumber dari kaum Yahudi, namun pada akhirnya ulama tafsir dan ahli hadis menggunakan istilah tersebut dalam arti yang lebih luas lagi. Israiliyat adalah seluruh riwayat yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta selain dari keduanya
yang masuk dalam tafsir maupun hadis. Ada pula ulama-ulama yang lain seperti ulama tafsir dan hadis yang memberi makna Israiliyat sebagai cerita yang bersumber dari musuh-musuh Islam, baik Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya. Nah, kemudian meskipun Israiliyat banyak diwarnai oleh kalangan Yahudi dan Nasrani, juga turut ambil bagian dalam konteks si penafsiran versi Israiliyat ini. Hanya saja dalam hal ini kaum Yahudi lebih populer dan dominan, karena kaum Yahudi lebih diidentikan lantaran banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Di samping karena kaum Yahudi lebih lama berinteraksi dengan umat Islam, dalam Al-Quran memang tidak terdapat kata Israiliyat, namun didapati kata Bani Israel yang disebutkan berulang pada 49 ayat. Kata Al-Kitab terdapat pada 31 ayat, dan kata Yahudi terulang sebanyak 6 kali. Dan dengan kata Yahudian terdapat 1 ayat, yaitu pada surah Al-Imran ayat 67. Kata Nasrani terulang sebanyak 14 kali, khususnya pada surah Al-Baqarah dan Al-Maidah. Nah, mungkin itu tadi materi tentang ulumul Quran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.